Selamat berjumpa buat semua yang kami kasihi dan yang kami doakan, supaya karunia Tuhan kita Yesus, terutama dalam pengenalan kita akan Dia dan dalam pengampunan dosa, supaya masing-masing kita menerima pengampunan dosa itu. Marilah kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman-Nya. Karena kita tahu sebagai orang berdosa, pengertian kita juga sangat terbatas. Tapi Dia yang tidak terbatas itu akan dapat menolong kita, sehingga melalui kemurahan-Nya, melalui kasih karunia-Nya, kita bisa menerima pengampunan dosa yang masing-masing kita perlukan. Engkaulah Allah yang mengetahui isi hati kami. Engkaulah Allah yang mengetahui pergumulan kami dalam dosa kami masing-masing. Karena kami tahu ada neraka dan ada surga, berilah kami pengertian bagaimana Allah dapat mengampuni dosa kami ini, supaya kami tidak akan diadili, tetapi diampuni oleh kasih karunia-Mu. Berilah kami perkataan-Mu yang hidup, yang benar itu. Kuduskanlah kami, hiburkanlah kami juga. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Kita dapat mengenal seseorang itulah dari perkataannya dan dari perbuatannya. Mari kita melihat dan meneruskan bagian yang diperbuat oleh Tuhan kita Yesus, yang Dia adalah Allah sendiri, dan Dialah yang menciptakan kita, dan Dialah yang dapat mengampuni dosa kita juga. Yohanes pasalnya yang ke-8, ayatnya yang pertama. Yohanes yang ke-8, ayatnya yang pertama. Firman itu tinggal diam di antara manusia. Dia diam di tengah-tengah pesta di Kana. Dia membuat air menjadi air anggur. Firman Tuhan itu juga menyembuhkan anak perwira itu. Sekarang firman itu menjelma menjadi manusia dan diam di antara manusia. Inilah keadaan manusia, di mana Tuhan kami Yesus hadir, dan di mana Tuhan kami Yesus menolong dan menyatakan kasih-Nya dan menyatakan pengampunannya. Yohanes pasal 8 ayatnya yang pertama. Pagi-pagi benar Ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Dalam bagian ini Yesus mengajar untuk memperkenalkan jalan kebenaran dan pengampunan. Dia mengajar. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Diam bersama dengan manusia, dan sekali ini dia mengajar. Dan ada orang yang ahli Taurat, dan ada orang-orang Farisi yang tahu sekali undang-undang hukum Musa. Dan ada seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Yesus diam di antara manusia, melihat ada orang yang berbuat zina. Dan ada ahli-ahli Taurat di situ juga. Ada juga orang-orang Farisi yang tahu undang-undang agama. Memang Yesus diam di antara kita. Banyaklah yang Dia harus mengerti. Banyak sekali Dia lihat keadaan manusia di bumi ini. Ayat 4.
Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, perempuan yang berbuat zina ini tadi dihadirkan di tengah-tengah orang ramai ini dan di tempat di mana Yesus sedang mengajar. Seolah-olah orang ini mempermalukan betul-betul. Bagaimana manusia hidup berzina ditaruh ke khalayak ramai. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepadanya, Rabi. Mereka ini pakai bahasa, mungkin Rabi ini adalah bahasa Aram kemungkinannya. Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Wah, ini sangat memalukan. Apalagi sebagai orang Asia kita. Sangat malu sekali kalau terdapat berbuat zina, lantas dipaparkan di hadapan manusia yang ramai ini. Tidak tahu malu lagi. Apa yang bisa diperbuat kalau seperti ini kondisi kita? Ada Yesus di situ. Ada orang beragama yang hebat di situ. Dan dituduhlah dia berbuat zina, tertangkap basah. Dan memang ini benar terjadi. Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Mungkin ahli Taurat ini dan Farisi ini ngintip-ngintip pada waktu itu. Dan memang kebetulan waktu mereka sedang berbuat zina, ditangkaplah orang ini. Tak ada lagi alasan untuk membohonginya. Ayat 5. Musa dalam hukum Taurat. Ini benar undang-undang. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka tahu undang-undang agama. Memang dalam kitab Taurat Musa, kita sudah berbicara, melalui Musa diberikan hukum Taurat. Di dalam undang-undang hukum Taurat Musa ini, kalau orang berbuat zina seperti ini, dilempari. Wah, bagaimana nasibnya? Bagaimana nasibnya dan apa yang terjadi? Semua orang lain nonton. Dan perempuan ini hampir-hampir bisa pingsan dia mendengar dakwaan ini. Didakwa dia di hadapan orang, di dalam semua kesalahannya, dituntut dia. Apa pendapatmu? Ini ditanya pendapat Yesus. Bagaimana pendapat guru yang satu ini, Rabi ini? Bagaimana pendapatnya? Ayat 6. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Kemungkinan pada waktu itu nggak ada papan tulis. Akhirnya Yesus menulis di tanah. Dia membungkuk. Waktu orang ini menuntut perempuan ini supaya dilempari batu. Tetapi bagaimana pendapat guru yang satu ini, Rabi yang datang dari sorga ini, bagaimana pendapatnya? Yesus menulis di tanah tanpa menjawab sesuatu. Hebat ya. Kenapa nggak dijawab, saya pikir? Kenapa dia menulis? Menurut Anda, kenapa Yesus menulis? Ayat 7. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, dituntut, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Sekarang dia sudah jawab. Maka waktu dia menulis, apa yang akan terjadi diharapkan Yesus? Kemungkinan waktu Yesus bungkuk, dia tulis dosa. Mungkin ditulisnya saja D-O-S-A, dosa.
Diharapkan Yesus supaya waktu dia berdiam diri, orang ini berpikir. Orang perempuan yang berbuat dosa ini juga berpikir apa yang akan terjadi. Orang menuntut ini juga supaya berpikir, apakah benar tuntutannya supaya perempuan ini dilempari dengan batu sesuai dengan hukum Taurat Musa kalau dia berbuat zina. Yesus membungkuk dan menulis, dia berharap supaya orang ini berpikir. Ada kesempatan orang berdosa ini berpikir, kalau aku berbuat dosa, menurut undang-undang, batulah akan melempariku. Aku akan menemukan batu. Memang Alkitab berkata, orang berbuat dosa akan dikejar oleh malapetaka. Orang yang berbuat dosa akan dikejar terus oleh malapetaka itu. Dan perempuan ini sedang dikejar oleh batu yang sebentar lagi akan dilemparkan kepadanya, kecuali Rabi yang dari sorga ini memberikan keputusan. Nasibnya sudah di tangan Yesus. Karena ahli Taurat dan orang Farisi sudah begitu sepakat akan membinasakan perempuan ini. Orang berdosa dikejar oleh malapetaka. Itulah firman Tuhan berkata. Dan Yesus menulis di tanah, dan mereka terus-menerus menuntut. Karena Yesus mungkin berharap, berpikirlah kamu dulu yang menuntut perempuan ini. Kalau secara kelihatan memang betul perempuan ini tertangkap basah, tetapi secara tersembunyi, bukankah kamu juga sama dengan dia? Kenapa kamu tidak berpikir? Kamu katakan dia berbuat zina, tapi kamu sendiri pun rupanya sama dengan dia. Yesus membungkuk dan mengharapkan mereka mengintrospeksi diri sendiri. Maka waktu kita menyalahkan orang lain, Yesus akan membungkuk kepada kita dan Yesus belum memberikan jawaban. Karena dia berharap supaya kita mengintrospeksi diri kita sendiri. Tetapi orang ini terus-menerus bertanya kepadanya. Ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa. Maksud ini, barang siapa di antara kamu tidak berdosa. Apakah dia sama dengan perempuan ini, dosanya tidak dikasih tahu. Tetapi dia, barang siapa yang tidak berdosa, hendaklah ia pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Ayat 8. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Dua kali peristiwa ini sangat menarik bagi saya untuk memikirkannya. Waktu tadi mereka menuntut orang yang berbuat zina ini supaya dilempari batu, Yesus menulis lagi. Sesudah Yesus berkata, barang siapa yang tidak berbuat dosa dari antara kamu, dialah yang pertama melemparkan batu kepada orang perempuan ini. Dia menulis lagi. Waktu saya merenungkannya, inilah saya mengerti. Tuhan Yesus memberikan mereka berpikir lagi. Kita dalam hidup ini, kalau waktu kita melihat orang lain berbuat dosa, Tuhan menulis di tanah supaya kita berharap, kita juga berpikir apakah kita sama dengan orang itu. Menulis tidak memberikan jawaban. Mungkin Tuhan Yesus juga menulis di bawahnya, kamu juga hal yang sama. Atau dia katakan, kamu pun sama dengan dia. Tapi Yesus sangat sopan kepada guru-guru agama ini, ahli-ahli Taurat ini, karena dia pemimpin-pemimpin agama pada waktu itu. Sangat sopan dia. Maka dia menulis, karena ini semua orang-orang berdapat berpikir.
Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Dia tidak menyatakan kamu juga sama, tetapi hati mereka juga bisa menangkap. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Ayatnya yang ke-9. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, inilah firman Tuhan menerangi. Firman Tuhan itu terang hidup kita. Firman itu hidup. Dan firman itu adalah terang manusia. Diterangi. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Jujur hati nurani orang ini. Dari yang tertua ini duluan pergi. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Apa yang kita dapat mengerti dalam bagian ini? Pasti Anda akan menjawab, dalam bagian ini aku mengerti bahwa kedatangan Yesus di tengah-tengah perempuan itu membela dia. Yesus datang untuk membela orang berdosa ini, supaya orang berdosa ini tidak diintip, tidak dikejar oleh maut, neraka, pengadilan Allah yang harus dihadapi oleh setiap manusia. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Bubar mereka, karena hati mereka berkata masing-masing, mereka juga orang berdosa. Ayat 10. Lalu Yesus bangkit, berdiri, dan berkata kepadanya, "Hei perempuan, di manakah mereka?" Heran Yesus. Tadi begitu ngotot, tadi begitu berapi-api, tadi mau mentalahkan Tuhan Yesus, tetapi di mana mereka semua? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Menarik ya. Tidak adakah seorang pun menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Apa yang berkesan dalam hati kita? Firman itu ada hidup. Firman itu ada kebenaran di dalamnya. Firman Tuhan itu ada terang. Sekarang Yesus hadir di tengah-tengah mereka yang berdosa ini. Yesus katakan kepada perempuan ini, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah. Yesus diutus bukan untuk menghukum kita. Yesus diutus oleh Allah dari surga untuk menyelamatkan kita dari dosa masing-masing. Itulah maka dia berkata kepada perempuan itu, di manakah mereka semua? Karena semua orang itu juga orang berdosa. Kalau dia tidak orang berdosa, dia tidak pergi. Di manakah mereka semua? Mereka pun pergi, mereka pun perlu diselamatkan. Kenapa mereka pergi? Aku datang untuk menyelamatkan orang berdosa ini, supaya dosanya diampuni. Anak manusia berkuasa mengampuni dosa di dunia ini. Dia berkata kepada perempuan ini,
Aku pun tidak menghukum engkau. Allah yang kita kenal, Allah yang mengampuni. Allah yang kita kenal, itulah Yesus yang diutus oleh Allah. Anak Allah diutus ke dunia ini bukan untuk menghukum, tetapi untuk menyelamatkan. Allah yang menyelamatkan hadir di tengah-tengah orang berdosa yang tertangkap berbuat zina ini. Dan Yesus menunjukkan Dia menyelamatkan orang berdosa ini daripada tuntutan undang-undang agama, hukum-hukum agama yang tidak bisa lagi lepas. Orang berbuat zina harus dilempari dengan batu sampai mati. Tetapi kedatangan Yesus bagi dia adalah menyelamatkan dia dari ancaman maut yang sedang mengintip dia dan yang sedang mengejar dia. Tetapi orang yang menuntut, orang ahli Taurat dan ahli Farisi tadi sudah meninggalkan dia. Makanya Yesus mencari dia. Di manakah mereka? Karena mereka itu juga orang berdosa. Mereka itu juga perlu untuk diselamatkan. Mereka itu juga perlu tidak dipersalahkan lagi. Mereka itu juga perlu dibenarkan. Saudaraku yang kekasih, kenalkah Anda bahwa Yesus inilah satu-satunya pembela orang berdosa, lepas daripada tuntutan hukum-hukum Taurat? Lepas perempuan ini, inilah kita semuanya. Barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tadi dia dipermalukan. Tadi dia dikejar oleh bahaya kematian maut sesuai dengan tuntutan undang-undang agama hukum Taurat. Tetapi kedatangan Yesus bagi dia menyelamatkan dia. Anda tahu pengadilan di hadapan Allah harus terjadi. Yesus cuma bisa menjadi pembela kita. Itulah sebabnya Yesus harus disalibkan. Yesuslah yang satu-satunya bisa menjadi pembela kita sebagai orang berdosa, supaya di hadapan Allah kita bisa dibenarkan. Dia yang tidak berdosa dibuat menjadi berdosa, supaya kita dibenarkan di hadapan Allah. Perempuan inilah kita semua. Tetapi sayang, ahli Taurat dan ahli Farisi tadi pergi. Yesus mau memberikan pengampunan kepadanya. Saudara dan saya, inilah Allah yang kita kenal. Inilah kasih karunia di dalam Yesus Tuhan kita. Melalui dialah Allah mengampuni dosa kita. Ku kenallah dia, di mana dosaku sudah diampuninya. Bapa kami yang di surga, Allah yang mengampuni yang kami dengar itulah Yesus saat ini. Buatlah hati kami terbuka dan mengenal bahwa inilah satu-satunya di mana kami bisa lepas daripada penghakiman di hadapan Allah. Karena Kristus mati sudah mengampuni dosa kami, dan kami pun dimerdekakan daripada tuntutan hukum-hukum agama itu. Engkaulah satu-satunya yang kami tahu menjadi pembela kami. Jamahlah hati kami untuk percaya dan menerima pengampunan daripadamu. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin.